على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Syarah Kitabil Iman dari Sahih Bukhari. Kita masuk ke muka surat 148 untuk cetakan yang ini. Masih dari tafsir ayat Al-Baqarah. Masih dari apa? Penukilan dari kalam Imam As-Sa'di rahimahullah. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan perjanjian mereka apabila mereka membuat perjanjian, mengadakan perjanjian. Wal ahdu huwa al-iltizam bi ilzamillah au ilzamil abdi li nafsih. Yang namanya ahad, ahad kalau dalam bahasa kita mungkin semacam janji atau kesepakatan, yaitu komitmen dengan kewajiban yang datang dari Allah, atau setia tekun menjalankan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah atau diwajibkan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Fadakhala fi dzalika huququllahi kulliha, maka masuk ke dalam perjanjian tadi adalah semua hak Allah, hak untuk dia ditaati, yaitu segala jenis peribadatan yang sifatnya wajib. Tayyib, apa untuk anak-anak, apa contoh ibadah? Ya, apa? Iya, sholat, ya, sholihin, zakat, ya, puasa, ada apa? Berzikir, ya, haji, ya, apa? Khitan, ya, umrah, ya, apa? Sedekah. Ya, kawin, oh ya boleh. Ya, ada khilaf. Sebagian mengatakan ya itu termasuk dari kewajiban, sebagian. Minimalnya ya sunnah muakkadah, ya. Apa? Tadi sudah puasa, yang lain, yang istilah lain. Iya, menuntut ilmu dan seterusnya. Insya Allah contoh banyak. Kemudian likaunillahi alzama biha ibadah, karena Allah mewajibkan para hambanya untuk menjalankan itu. Wal tazamuha, dan mereka menekuni kewajiban-kewajiban tadi, hak-hak Allah tadi. Wa dakhalu tahta uhdatiha, dan mereka masuk ke dalam beban dari hak-hak Allah tadi. Tentunya hak yang tertinggi adalah tauhidullah dan melawan menjauhi kesyirikan. Wa wajaba alaihim adauha, dan mereka wajib untuk menunaikannya. Itu yang pertama. Kemudian wa huququl ibad, dan masuk ke dalam perjanjian tadi adalah hak para hamba, hak sesama manusia. Allati aujabahallahu alaihim, yang Allah wajibkan untuk mereka tunaikan. Apa contoh saudara kita, hak saudara kita yang wajib kita tunaikan? Ya, sholihin. Apa? Membayar hutang, boleh. Iya, ya. Iya, menepati janji, betul. Adalah kita, kewajiban kita pada orang lain. Sedekah, ya, sedekah terutama sedekah yang wajib, yaitu berupa apa? Zakat tadi, haknya fakir miskin, atau hak dari beberapa asnaf yang lain, termasuk juga nafkah kepada istri dan anak-anak, itu juga bagian dari sedekah yang wajibah, ya. Kalau memberi salam, betul, di sebagian dalil menunjukkan itu hak dalam riwayat Muslim, walaupun dalil yang lain menunjukkan raddus salam, menjawab salam, tapi tak masalah insya Allah, ya.
Iya, berbuat baik pada jiran, jelas itu hak mereka. Iya. Iya, yaitu menahan diri jangan sampai mengganggu jiran, ya. Apa? Cakap yang baik, iya, bukan menggunjing, mencaci maki atau macam itu, ya. Menjenguk orang sakit, betul. Apa? Iya, memuliakan tamu, betul. Sih banyak sekali, ya, ya. Bagi apa? Macam mana tuh maksudnya? Yang menjadi kewajiban. Hadiah mustahab, tidak sampai wajib. Yang kita bahas yang wajib-wajib, yang menjadi hak mereka. Kemudian kata beliau banyak sekali tentunya. Wal huququl lati tazamahal abd, dan hak-hak yang dipenuhi atau dilaksanakan oleh hamba tadi, kal aiman, seperti sumpah-sumpah, ya sudah bersumpah tunaikan sumpah itu. Wan nudzur, ya nazar-nazar itu juga wajib ditunaikan. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Baik, termasuk hak saudara kita adalah apa? An-nusrah, yaitu hak untuk ditolong. Allah Ta'ala mengatakan wa in istansarukum fid-din fa alaikumun nasr. Kalau mereka minta kepada kalian pertolongan untuk menolong agama ini atau dalam urusan agama ini, maka kalian wajib menolong sesuai dengan kemampuan. Wasabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang bersabar tatkala mengalami kemiskinan. Ai al-faqr, iya, ba'sa ini musibah yang terkait dengan harta, yaitu kurangnya harta benda. Li'annal faqir yahtaju ila sabr, karena orang fakir memerlukan kesabaran. Ya, temannya makan es krim, kita sabar, belum ada duit. Temannya beli kapal terbang baru, kita pun beli kapal terbang kertas pun tak mampu. Memang harus sabar. Misalkan. Min wujuhin katsirah, dari sisi yang banyak, ya, kesabaran dari berbagai sisi. Likaunihi yahsulu lahu minal alamil qalbiyyati wal badaniyah, karena orang yang miskin, orang yang fakir, dia merasa sakit secara hatinya dan juga secara badannya. Ya, orang lain boleh beli baju baru, saya pun baju sudah 5 tahun misalkan. Nah, ini juga merasa sakit hati. Nah, ini perlu kesabaran. Al-mustamirrah, yang terus menerus. Malah yahsulu li ghairi, yang tidak dialami oleh orang lain. Fa in tana'amal aghniya'u bima la yaqdiru alaihi ta'allam. Kalau orang-orang kaya bernikmat-nikmat dengan perkara yang si miskin ini tidak mampu untuk melakukannya, maka dia akan merasa bersedih hati. Wa in jaa au ja'at iyaluh ta'allam, kalau dia kelaparan atau istrinya kelaparan, anggota keluarganya kelaparan, dia pun bersedih hati. Sementara tetangganya mungkin boleh beli di Subway, beli di apalagi itu KFC atau apa. Nah, yang ini memang harus sabar banyak-banyak. Wa in akala ta'aman ghaira muwafiqin li hawa ta'allam, kalau dia memakan makanan yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia juga merasa bersedih hati. Lidahnya mungkin inginlah sekali-sekala makan, nggak tahu apa yang lezat-lezat itu, ya, mungkin burger apa misalkan. Nah, ternyata yang dia miliki hanyalah mungkin sekedar nasi yang sudah hangus, tambah garam sikit-sikit. Nah, mungkin lidahnya sudah tak sesuai. Ya, jelas ini merasa sedih hati. Tapi kadang sedap juga, ya itu, ya. Biasa orang-orang desa memakan yang seperti itu. Wa in ara aukat ta'allam, kalau dia telanjang atau hampir-hampir telanjang, yaitu sudah lama tidak memiliki baju yang lama pun mungkin sudah robek-robek, jelas ini dia bersedih hati. Beda dengan orang kafir yang memang sengaja tidak pakai baju, memang mereka hewan, tak sakit hati mereka. Wa in nadhara ila ma baina yadayhi, apabila dia melihat ke hadapannya, wa ma yatawahhamuhu minal mustaqbal,
atau masa hadapan yang mungkin disangkakan, alladzi yasta'iddulah, yang dia persiapkan untuk itu ta'allam, ya, terutama untuk orang-orang awamnya. Besok sudah masuk mungkin bulan depan masuk tahun ajaran baru sekolah. Wah, harus beli kasut baru, seragam baru, buku baru, bag baru, macam-macam. Anak-anak minta berbagai permintaan. Belum lagi yang di university juga keperluannya besar sekali. Maka orang yang fakir akan kebingungan, akan sedih hati. Alhamdulillah ahlu sunnah diselamatkan oleh Allah dari sebagian perkara-perkara tadi. Wa in asabahul barad, kalau dia mengalami cuaca yang dingin, seperti yang hari ini ditampilkan oleh ikhwah kita yang di Yaman itu, di Dhamar. Memang tempatnya sangat dingin, itu permukaan air itu sudah membeku. Memang tadi ditunjukkan gambar videonya, itu memang jadi ice. Dan memang ma'ruf, Dhamar memang dikatakan Salajatul Yaman. Salajah itu apa ya? Peti esnya Yaman. Jadi kalau jualan di sana, jualan peti es mungkin tak laku. Karena sana sendiri sudah jadi peti es, atau jualan aircon, tak laku mungkin. Yang laku adalah kalau jual pemanas. Ya, tapi kalau orang fakir kasihan, terutama juga saudara kita yang di Syria, yang di pengungsian, demikian pula saudara-saudara kita di Palestina yang rumahnya hancur, terpaksa berteduh di kemah-kemah. Jelas itu dengan cuaca yang sangat dingin, musim dingin ini akan sangat menyakitkan. Na'udzubillah. Baik. Orang fakir memang mengalami ujian yang banyak, ujian dari sisi yang ini, walaupun tiap orang ada aja ujiannya. Alladzi la yaqdiru ala daf'ih, yang mana dia tidak mampu untuk menolak itu, ta'allam, dia juga merasa bersedih hati. Nah, tulis banyak-banyak, berlatih menulis. Ada bawa pen tak? Kemudian fakullu hadhihi wa nahwiha, maka ini semua dan yang semacam itu masaib, musibah-musibah, yu'maru bisabri 'alaiha, setiap orang diperintahkan untuk bersabar di dalam menghadapinya. Walihtisab, diperintahkan untuk mengharapkan pahala. Kalau orang kafir mereka juga kena musibah, banyak yang istilahnya itu, orang yang tidak punya rumah istilahnya gelandangan. Banyak juga di Amerika itu gelandangan banyak. Seperti cerita teman anak yang di sana, banyak gelandangan di sana. Sudah gelandangan kafir lagi, yaitu tidak ada pahala apa-apa, ini rugi. Nah, kita diperintahkan untuk mengharapkan pahala kesabaran dari orang yang memiliki keimanan, maka ini pahalanya sangat besar. Wa raja'is shawab, dan mengharapkan pahala, hampir sama, minallahi 'alaiha, dari Allah atas musibah-musibah tadi. Wadh-dharra, yaitu musibah yang terkait dengan badan, mungkin penyakit dan semacam itu. Ai al-marad, yaitu penyakit. Ala ikhtilafi anwa'ih, dengan berbagai macam jenisnya, baik itu dari virus atau mungkin dari bakteria atau dari mikroba ataupun mungkin penyakit-penyakit yang lain. Ini semua bagian dari musibah. Min humma, yaitu demam, wa quruh, ya luka-luka, atau mungkin remaja-remaja itu yang ada tamu-tamu di pipinya itu jerawat-jerawat itu, jerawat jeragat atau apa saja namanya itu. Tak dijemput tamunya datang, disuruh pergi tak pergi. Wariyah, atau mungkin penyakit yang terkait dengan angin, ya mungkin penyebaran angin atau minimalnya ya masuk angin. Misalkan badan kita lemah sekali, walaupun mungkin rajin fitness, rajin ke gimnastik, tapi kalau sudah masuk angin sudah tak keruan badan, walaupun orangnya hebat kuat. Waja'i udhu, atau sakit dari sebagian anggota badan. Jangankan sakit yang seperti ini, sekitar sakit gigi pun mungkin setengah mati. Disuruh memikir masalah faraid pening, karena sedang sakit gigi, tak mampu berpikir. Hatta daras, disebut di sini, sampai bahkan sakit gigi. Wal isba, atau sakit jari.
jari terluka atau tertusuk duri atau mungkin apa terjepit pintu, terutama anak-anak pengalaman biasanya ya yang suka main pintu, memang terasa itu sakit. Sabar. Fa innahu yahtaju ila sabri ala dzalik, karena yang seperti ini memerlukan kesabaran atas musibah-musibah tadi. Orang tadi perlu bersabar. Li'anna nafsa tad'uf, karena jiwa itu akan melemah. Wal badan ya'lam, dan badan itu merasa sakit. Wa dzalika fi ghayatil masyaqqati 'alan nufus, dan yang demikian itu merupakan puncak kesusahan terhadap jiwa. Khususan ma'atatawuli dzalik, terutama apabila masanya panjang, ya sakit yang berbulan-bulan atau mungkin sakit yang menahun. Terkadang orang mungkin akan putus asa terhadap rahmat Allah atau buruk sangka, atau seperti yang tertulis di surat kabar, ini Tuhan sudah lupa pada saya, Tuhan ngurusi orang lain, saya dilupakan. Ini akhirnya buruk sangka pada Allah, padahal dia yang sering lupa pada Allah Ta'ala. Fa innahu yu'maru bis sabr, maka sesungguhnya dia diperintahkan untuk bersabar, ihtisaban li sawabillahi ta'ala, karena mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Tayyib, sebelum pertanyaan untuk orang besar, kira-kira anak-anak Anda yang tahu tak pahala kesabaran itu 10 kali kah, 100 kali kah, berapa? Iya, Solihin. Siapa lagi yang tunjuk jari? Oh ya, Abdul Fatah. 10 kali aja. Siapa Firdaus? Berapa? 50? Tengok belakang. Hah? Apa yang lengkap? Bighairi hisab. Untuk yang lain, apa arti bighairi hisab? Ya? Bukan tiada hisab. Semuanya ada hisab. Amalan itu ada hisab secara umum, ya? Apa? Dicepatkan, bukan itu. Apa makna bighairi hisab di sini? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sudah anak-anak menyerah, serahkan ke bapaknya anak-anak. Apa? Kalau mau coba, tanpa yang kuat, tanpa sisaan, bukan itu. Ya ini apa? Ismail aja. Ya tanpa batas, bighairi hisab, bighairi hadd, tanpa ada batasan. Nah, ini pahala orang yang bersabar. Jadi bukan hanya 10, 20, 100, 700, bukan, tapi tanpa ada batasan. Kemudian selanjutnya wahinal ba's, tatkala mengalami peperangan. Nah, ini mungkin apa yang di Yaman atau di Syria barangkali, atau yang di Palestina mungkin, dan semacam itu. Waqtal qital, tatkala terjadi peperangan. Lil a'da al ma'muri bi qitalihim, terhadap musuh-musuh yang memang kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Ada musuh yang kita belum diperintahkan untuk memerangi mereka, kafir dhimmi, tak boleh. Tahu-tahu kita perangi, di tengah jalan kita sepak buntutnya, itu tak boleh. Itu masih kafir dhimmi, kecuali yang membatalkan perjanjian jadi kafir harbi. Tinggal tunggu pemerintah keputusannya macam mana. Li'annal jallad, ini masdar, li'annal jilad yasuqu ghayatal masyaqqati 'ala nafs. Karena yang namanya jilat itu apa? Adu pedang atau adu panah atau mungkin adu tombak. Intinya adalah betul-betul perang fisikal. Ini terasa susah, di puncak kesusahan bagi jiwa. Sebelum perang biasanya orang akan merasa, oh saya mau perang, oh saya hero, oh saya mempersiapkan senjata, saya push up 100 kali tiap hari, insya Allah saya kalau perang tak lari. Itu dalam suasana aman. Kalau dalam suasana betul-betul sudah kecemasan, disitulah orang akan diuji. Makanya ini susah, bagi jiwa itu susah. Seperti dulu pernah waktu di Damat, ada yang menanyakan, kapan ya kita perang lagi ya? Wow, memangnya perang sedap. Karena bilang, perang tak sedap, berapa kali perang itu tak sedap. Susah segalanya, tak ada listrik, karen, tak ada makan, tak ada minuman, tak ada ini, tak ada itu, dan seterusnya. Bahkan setiap saat mungkin akan terkena peluru atau kena bom, tangan putus, kaki putus, hidung putus mungkin, atau apa. Jadi jangan mengharap-harap adanya peperangan. Tatkala perang betulan, yang tanya mengatakan, lapar ya sekarang ya. Iya, memang perang itu susah.
belum lagi terluka, baru kelaparan pun sudah susah memang kita. Baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa? Rasulullah mengatakan, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berangan-angan berjumpa dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Namun wasallullahal afiyah, mohonlah kepada Allah keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Namun apabila kalian memang sudah berjumpa dengan mereka, maka kokohlah, yaitu jangan lari. Baik. Fa innal jannah tahta dhilalis suyuf, karena sesungguhnya surga itu di bawah naungan pedang. Nah, Ahlus Sunnah seperti itu, tidak mengharapkan jumpa musuh dan tidak bergaya sebagai hero sebelum waktunya. Tapi kalau sudah perang, memang apa? Mereka Ahlus Sunnah yang sejati memang akan bersabar dan tidak melarikan diri. Tidak seperti orang-orang Qaidah yang di Yaman dulu itu. Selalu ngecek, wahai pelajar, bila kalian selalu menggunakan kertas dan pen, sibuk itu aja, kapan kalian jihad? Tatkala betul-betul jihad di Kitab dan di Aden, tahu-tahu mereka yang lari lebih dahulu. Ditanya, kenapa lari? Oh ini perang sekedar latihan bagi kami. Oh, kalau ini aja latihan, perang yang sungguh-sungguh di mana kalian tuh? Justru Ahlus Sunnah yang betul-betul bersabar tatkala perang betul-betul terjadi. Kemudian wa yajza'ul insanu minal qatl. Seseorang akan merasa takut dari pembunuhan. Kita semua manusia biasa, takut untuk mati, makanya berusaha untuk berlindung. Tapi jangan berlari, jangan lari menghindar. Istilahnya apa? Jangan melarikan diri. Awil jirah, takut untuk terluka. Ini biasa, kita semua tak suka luka. Baik. Jangankan luka ya, sekedar digigit nyamuk aja kita tak mau, kita akan pasang obat nyamuk. Awil asar, atau ditawan. Nah, ini naudzubillah, kalau sampai kita ditawan musuh, lebih baik kita mati daripada ditawan musuh. Musuh Syiah Rafidhah itu naudzubillah. Syiah Rafidhah itu kejam sekali, seperti yang disebutkan di kitab-kitab itu terhadap tentara pemerintah yang ditangkap, pemerintah Yaman, tentara yang ditangkap disiksa dengan siksaan yang mengerikan. Anda baca satu persatu cerita-cerita itu, jahat sekali mereka. Baik. Nah, kita semua khawatir untuk mengalami penangkapan atau apa. Fahtija ila sabri fi dzalik, maka diperlukan kesabaran di dalam peperangan, ihtisaban, demi mengharapkan pahala dari Allah, wa raja'an li sawabillahi ta'ala, dan mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala, alladzi minhun nasru wal ma'unah, yang mana pertolongan dan bantuan itu memang hanya datang dari Allah. Wa man nasru illa min indillah, innallaha azizun hakim. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penuh Hikmah. Allati wa'adaha lis-sabirin, yang mana Allah menjanjikan pertolongan tadi untuk orang-orang yang bersabar. Sebelum ke bapak-bapak, anak-anak ada yang ingat tak dalil bahwasanya dengan kesabaran kita akan tertolong? Contoh dalilnya yang mana ya? Pertolongan akan selalu menyertai kesabaran. Siapa yang ingat? Solihin. Innallaha ma'as sabirin. Boleh. Sesungguhnya Allah menyertai orang yang sabar dengan pertolongan, dengan bantuan, dengan hidayah, perlindungan, rezeki. Adam. Ayo wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan melalui kesabaran dan salat. Ada lagi anak-anak, sebelum kita serahkan ke bapaknya anak-anak, pertolongan akan selalu menyertai kesabaran. Abu Turab aja. Rasulullah mengatakan wa'lam annan nasra ma'as sabr. Hadis siapa anak-anak? Siapa tunjuk jari? Sudah lewatkan ini arba'in. Hadis siapa? Mukbil. Hadis Ibnu Abbas. Tayyib. Kita masih ada waktu. Kita tambah sedikit lagi. Ulaika, kata Imam As-Sa'di, al-muttasifuna bima dzukir. Mereka itu tadi yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah. Apa sifatnya? Minal aqaidil hasanah, yaitu memiliki sifat akidah yang baik. Ini pentingnya kita selalu menyirami tanaman iman kita dengan akidah. Alhamdulillah, Ahlus Sunnah tidak asing dengan kitab-kitab akidah. Akidah Qayrawaniyah, akidah Sufyan Ats-Tsauri, akidah siapa lagi misalkan Imam As-Sabuni. Demikian pula akidah siapa Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, dan yang insya Allah besok kita baca itu akidatus salaf.
yang dinukilkan oleh Imam Al-Karmani dan yang lain-lain, banyak sekali. Akidah Al-Muzani, akidah At-Tahawi, juga akidah Wasitiyah. Ini kitab-kitab akidah banyak sekali. Kemudian wal a'malil lati hiya asarul iman, dan amalan-amalan yang mana dia ini adalah jejak dari keimanan. Wa burhanuhu wa nuruh, yang mana amalan adalah bukti iman dan cahaya iman. Wal akhlaqil lati hiya jamalul insan, demikian pula akhlak-akhlak yang mana ini adalah keindahan manusia. Ya, walaupun kita diperintahkan untuk tegas, tapi bukan berarti kita kasar, suka mengintimidasi orang, menyakiti orang, tidak demikian. Semuanya diletakkan pada tempatnya, bukan dengan gaya seperti para hizbiyun yang suka memakai kekerasan, kata Imam Al-Wadi'i. Baik. Wa haqiqatul insaniyah, dan inilah hakikat kemanusiaan, yaitu apa? Akhlak yang mulia. Apa sih yang membedakan antara kita dengan apa, misalkan hewan-hewan itu? Akhlak yang mulia. Baik. Hewan mungkin kalau masuk rumah asal apa? Tak ada kan kucing assalamualaikum, mana ada kucing salam, masuk malah kencing. Ini kawasan saya, malah macam itu nanti kalau kucing. Atau apa? Atau ayam setelah bernaung tahu-tahu berak. Ini ayam. Nah, manusia tidak seperti itu. Faulaika humul ladzina shadaqu, maka mereka itulah orang-orang yang jujur fi imanihim, di dalam keimanan mereka. Li'anna a'malahum shaddaqat imanahum, karena amalan mereka membenarkan keimanan mereka. Ya, iman bukan sekedar tahalli wa tamanni, iman bukan sekedar berhias-hias dan berangan-angan, tapi dibuktikan dengan amalan. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, takwa yang hakiki, takwa yang sejati. Makanya didatangkan dengan pola hasr. Karena apa? Al-muttaqun di dalam i'rabnya adalah sebagai khobar. Asal dari khobar adalah nakirah. Tatkala didatangkan dengan pola ma'rifah, ini yufidul hasr wal ikhtisas. Hanya itulah orang bertakwa yang hakiki. Bukan berarti yang tidak demikian berarti dikatakan tidak punya takwa. Ada ketakwaan tapi kurang. Li'annahum tarakul mahdzur wa fa'alul ma'mur, karena mereka meninggalkan sesuatu yang terlarang dan melakukan sesuatu yang diperintahkan. Berarti memang mereka orang yang bertakwa. Li'anna hadhil umur mustamilatun ala kulli khisalil khair, karena perkara-perkara itu tadi yang disebutkan dalam Al-Baqarah itu, ayat itu mencakupi semua karakter kebaikan. Tadammunan wa luzuman, baik secara maknanya ataupun secara konsekuensi. Nah, ini pembahasannya dalam apa? Dalam balaghah ya. Dalalatul tadammun dan dalalatul al-iltizam. Ini bapak-bapak ada yang ingat gak masalah ini? Dalam pembahasan apa ini? Al-Qawaidul Muslah, atau juga dalam pembahasan Tadmuriyah. Sholihin tunjuk jari apa? Apa mengi'rab? Oh, mabaring nanti habis maghrib insyaallah mengi'rab. I'rab yang sederhana aja ya anak-anak. Belum waktunya. Bukan, yang dibahas bukan masalah i'rab, tapi masalah apa itu dalalatul tadammun. Kira-kira ada yang ingat? Mungkin Abu Turab ingat. Penunjukan lafaz pada apa dalalatul tadammun itu? Pada jami'i ajza'i makna atau fardin min afradi makna? Fardin min afradi makna itu dalalatul tadammun, penunjukan lafaz pada salah satu dari bagian maknanya. Seperti apa? Saya pulang dari masjid, masuk ke pintu rumah saya. Baik. Maksudnya jelas apa? Masuk ke dalam rumah. Cuma disebutkan pintu karena ya memang lewat pintu, tapi jelas yang dia masuki semua isi rumah dia istilahnya. Baik, bukan hanya masuk pintu tapi udah di tengah pintu itu aja, bukan. Jelas dia masuk bilik, mungkin apa? Buka peti ais, ambil mungkin apa? Ikan goreng tak apa, ya, masuk ke semua. Itu dalalatul tadammun. Kalau kemudian yang kedua dalalatul iltizam. Abu Turab membantu, apa itu dalalatul iltizam? Dalalatul lafaz ala khariji makna, penunjukan lafaz kepada makna yang di luar dari itu. Nah, itu adalah dalalatul al-iltizam, yaitu konsekuensinya. Baik. Apa contohnya ya dalalatul al-iltizam ya?
Yaitu misalkan apa? Tatkala Allah Ta'ala mengatakan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha ya'lamu. Kebaikan apapun yang kalian lakukan maka Allah tahu. Apakah berhenti sampai di sini Allah tahu? Tak. Tapi Allah tahu dan nanti akan mencatatnya dan nanti akan memeriksanya di hari kiamat nanti dan memberikan pahala dan ganjaran atau balasan sesuai dengan kadarnya. Ini konsekuensinya. Konsekuensi dari ilmunya Allah, akan ada pemeriksaan dan pembalasan. Itu contoh dalalatu al-iltizam. Kalau yang ketiga tidak disebutkan oleh Imam As-Sa'di di sini, yaitu dalalatul mutabaqah, yaitu dalalatul lafaz ala jami'i ajza'i makna, penunjukan lafaz pada seluruh bagian-bagian dari maknanya. Tapi tak masalah. Intinya apa sih ini? Yaitu bahwasanya apa saja yang disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Baqarah tadi ini mencakupi seluruh kebaikan. Misalkan apa? Allah menyebutkan masalah menunaikan zakat, masuk ke dalamnya juga apa? Yaitu sedekah-sedekah wajibah kepada anak istri, masuk juga membantu fisabilillah. Ini juga bagian dari perkara tadi secara konsekuensinya. Baik. Demikian pula tatkala bicara masalah sholat, yang mana sholat adalah amalan fisikal yang terbaik. Masuk ke dalamnya ya amalan-amalan fisikal yang lain yang terkait dengan haknya Allah. Sebagaimana zakat masuk ke dalamnya juga seluruh perkara yang terkait dengan haknya para makhluk. Nah, itu contoh dalalatu al-iltizam, konsekuensi-konsekuensinya. Baik, kelanjutannya insya Allah setelah daurah berarti ya. Baik, hari Isnin kot atau tinggal nanti insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.